Dari satu segi, tujuan penciptaan kita adalah bahwa kita larut atau tenggelam dalam kecintaan Allah, sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa hidup tanpanya. Apa yang terjadi bila kita tidak menumbuhkan kecintaan terhadap Allah? Dengan kata lain, apa yang akan terjadi bila kita tidak memahami tujuan penciptaan kita? Atau apa yang akan terjadi bila kita memahami tujuan hidup kita, tapi tidak memahami dan mengambil jalan-jalan yang Allah tentukan bagi kita untuk mencapainya? Secara alami, kita akan tertarik kepada dunia, atau dengan kata lain, segala hal kasat mata selain Allah. Boleh dibilang kecintaan dunia adalah kutub berlawanan dari kecintaan Allah. Entah kita cinta Allah atau kita cinta dunia, tidak mungkin kita mencintai Allah dan dunia sekaligus. Sebenarnya keadaan kita dalam hal kecintaan terhadap Allah atau dunia tidak bisa diibaratkan sebuah saklar, di mana kita memiliki satu dan tidak memiliki satunya. Tetapi keadaan ini paling tepat digambarkan sebagai suatu spektrum garis dengan dua kutub. Di kiri kutub kecintaan dunia dan di kanan kutub kecintaan Allah. Tiap kita bisa menilai berdasarkan sifat-sifat kecerdasan tertinggi, di mana pada spektrum ini tingkat kecintaan kita terhadap Allah berada. Memandang kuantitas dan kualitas kejahatan, masalah, manusia dan bencana yang berlaku hari ini, tingkat kecintaan dari kebanyakan kita terletak lebih mendekati ekstrem kiri, kecintaan dunia dalam spektrum kecintaan. Tidak masalah di titik mana saat ini kecintaan kita berada, tujuan hidup kita adalah untuk bergerak semakin lama, semakin mendekati ekstrim kecintaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita lebih tertarik kepada Allah? Bagaimana agar kita mulai menjalin hubungan cinta dengan Allah? Disinilah terletak peran agama sejati. Sekedar percaya pada sesuatu adalah satu hal, dan menjalin hubungan istimewa dengannya adalah hal lain. Misalnya, semua orang terdidik percaya pada keberadaan kutub utara dan kutub selatan. Namun, kecuali segelintir orang yang terlibat dalam penelitian kutub, tidak ada orang yang secara khusus tertarik pada kutub. Dan penyebutan kutub-kutub tidak menggugah perasaan tertentu dalam benak masyarakat umum. Sebaliknya, hal terkecil yang terkait dengan kita atau hal yang kita minati akan membangkitkan perasaan atau emosi kita. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan untuk kita ajukan adalah, hubungan macam apa antara Allah dan manusia yang suatu agama tekankan? Jawaban atas pertanyaan ini dan sifat hubungan itu akan merupakan suatu ujian kebenaran suatu agama. Jika suatu agama menekankan suatu yang menjijikkan bagi keagungan Allah, kita harus menyimpulkan bahwa agama itu tidak memahami sesungguhnya sifat-sifat Allah. Atau jika ia menuntut sesuatu yang meskipun tidak dikeluhkan, tidak sedikit pun dipenuhi oleh para pengikutnya, orang harus menyimpulkan bahwa agama itu telah gagal memenuhi tujuannya. Perenungan sifat-sifat Allah akan menunjukkan bahwa hubungan sejati kita hanyalah dengan Allah, karena Dialah pencipta kita. Dia telah menciptakan segala sesuatu yang perlu untuk kenyamanan dan kemajuan kita. Kehidupan masa depan kita bergantung pada karunia-Nya. Orang tua, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, suami-suami, teman-teman, para warga sebangsa, pemerintah, negara, harta-harta, pangkat, kehormatan, dan jiwa kita sendiri tidak lebih dekat dengan kita daripada Allah. Karena semua ini adalah karunia-Nya dan Dia sajalah pemberinya. Sebenarnya, begitu kita menyadari sifat-sifat yang telah digambarkan di atas, kita tidak bisa menerima suatu agama sebagai benar, yang tidak mengharuskan kita menempatkan kecintaan Allah di atas semua hal lain, menghormati dan menaatinya di atas semua penguasa duniawi, siap mengorbankan segala sesuatu sesuai kehendaknya, dan tidak menenggang penundaan perintah-perintahnya demi kepentingan segala benda lain. Agama sejati harus mensyaratkan kita untuk mencintai Allah dengan kecintaan yang lebih besar dan lebih dalam
daripada kecintaan yang diberikan kepada benda-benda kesayangan duniawi, dan untuk memikirkannya dan mengingatnya lebih daripada segala tercinta lainnya. Allah tidak boleh dianggap hanya sebagai suatu bagian dari alam semesta, seperti sebuah sungai atau sebuah gunung di sebuah negeri yang jauh, tetapi harus disadari sebagai sumber semua kehidupan, titik pusat dari semua harapan, pusat perhatian dari semua mata. Inilah yang Islam ajarkan. Al-Quran mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taruftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, hai Nabi, seandainya orang tuamu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu dan istri-istrimu dan suami-suamimu dan kaum kerabatmu dan harta bendamu yang telah kau peroleh dengan usaha kerja dan perdaganganmu yang kau takutkan kerugiannya dan rumah-rumahmu yang kau cintai, itu lebih kau sayangi daripada Allah dan Rasul-Nya, dan perjuanganmu di jalan Allah untuk mendapatkan keridhoannya, engkau tidaklah beriman kepada Allah, maka tunggulah sampai Allah mengeluarkan putusan mengenaimu, dan Allah tidak menunjuki orang-orang durhaka. Surah At-Taubah ayat 24. Kita tidak bisa mengaku sebagai orang beriman sejati kecuali kita bersikap terhadap Allah dalam hubungan yang dijelaskan dalam ayat ini. Kita harus selalu siap untuk mengorbankan setiap benda dan perasaan demi kesenangan Allah, dan harus mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan dengan semua hal lain. Dalam ayat lain, Al-Quran menjelaskan suatu pertanda pasti dari kecintaan Allah di dalam kata-kata ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang beriman sejati adalah mereka yang mengingat Allah berdiri dan duduk dan ketika berbaring di sisi mereka. Ali Imran ayat 192. Kita begitu dirasuki oleh kecintaan Allah sehingga setiap saat kita ingin dekat dengan Allah, dan kita benar-benar hanyut dalam merenungi dan mengingatnya, jauh lebih daripada seorang kekasih hilang dalam perenungan kekasihnya. Mengingat nikmat-nikmatnya dan keunggulan-keunggulannya, dan hasrat untuk dekat dengannya, dan kerinduan untuk menyatu dengannya, merasuki kita setiap saat. Bekerja atau beristirahat, berdiri atau duduk, bangun atau tidur, kita terus memikirkannya. Lagi Al-Quran mengatakan, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya orang-orang yang beriman yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah tiap kali nama Allah disebut, dan ketika firman Allah dibacakan kepada mereka, hati mereka dipenuhi dengan iman, dan mereka sepenuhnya meyakini Allah. Al-Anfal ayat 3. Artinya kita percaya bahwa tidak ada usaha dapat berhasil dijalankan tanpa bantuannya, dan bahwa semua keberhasilan bergantung pada karunia-Nya. Ada suatu kesalahpahaman lazim tentang ajaran-ajaran Islam, bahwa katanya Islam mengajarkan pengabaian total sarana-sarana materi dan hanya menekankan kepercayaan pada Allah.
Memang pemikiran ini dianut oleh sebagian orang, tetapi ini bukan ajaran Islam. Al-Quran berulang kali menyatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia untuk penggunaan dan kepentingan kita. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa Dia mengharuskan kita untuk mengabaikan semua sarana materi? Sarana-sarana materi adalah juga ciptaan Allah, dan penggunaannya yang tepat dalam semua usaha mutlak perlu. Dia berfirman, kumpulkan semua bahan yang perlu untuk keberhasilan. Surah An-Nisa ayat 72. Dan di tempat lain, ketika kamu pergi dalam perjalanan, siapkan perbekalan. Surah Al-Baqarah ayat 198. Pada suatu kesempatan, seseorang datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, bagaimana dia telah mengamankan untanya. Pria itu menjawab bahwa bertawakal kepada Allah, dia telah meninggalkan untanya dalam pengurusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ini bukan tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah berarti bahwa engkau harus lebih dulu mengamankan lutut unta itu, kemudian bertawakal pada Allah. Yang berarti bahwa kepercayaan pada Allah tidak membenarkan pengabaian tindakan-tindakan pencegahan normal. Ini menandakan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup, dan bahwa Dia mengendalikan alam semesta, dan bahwa akibat-akibat dari semua tindakan diatur oleh perintahnya. Dia menjaga mereka yang percaya kepadanya ketika mereka bahkan tidak menyadari bahaya, dan terus-menerus mengawasi urusan mereka. Tawakal kepada Allah adalah keyakinan bahwa Allah menolong para hambanya yang dalam kesusahan dan ketidakberdayaan mereka, dan bahwa tanpa pertolongannya atau dalam menentang kehendaknya, sarana-sarana materi tidak dapat memberi manfaat apa-apa. Dengan kata lain, ia adalah suatu sikap pikiran dan bukan pengganti tindakan atau kelalaian fisik. Selanjutnya Al-Quran mengatakan, kesenangan Allah harus diletakkan di atas semua hal. Surah At-Taubah ayat 72. Kita tidak boleh mendasarkan hubungan kita dengan Allah dengan mengharapkan imbalan apapun dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan yang akan datang. Tujuan tunggal kita haruslah untuk meraih ridho atau kesenangan Allah, karena Allah sebagai kekasih sejati akan merupakan penghinaan terhadap cintanya untuk lebih menyukai segala benda daripada kesenangannya. Penjelasan singkat ini akan menunjukkan hubungan yang menurut Islam harus ada antara Allah dan manusia. Setiap orang yang benar-benar percaya pada Allah akan setuju bahwa hubungan kita dengan Allah seharusnya persis seperti yang digambarkan di atas.